Perkenalkan, nama saya Wisnu Dwi Prasetyo, NIM I0419097. Suryanto I0419092. Dias nomor Fahri Nugroho NIM 04200042. Dan saya Sekar Gading Happy Apsari NIM I0419090. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Sistem Kendali Penggerak kelas A akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama chapter 3 mengenai mechanical system. Pada chapter ini kita akan mempelajari mengenai introduction, mechanical element, mathematical modeling of simple mechanical system, dan work, energy, and power. Yang pertama introduction. Pada pengenalan ini kita sering menjumpai satuan. Ada banyak sekali jenis-jenis satuan di dunia engineering. Namun yang paling sering digunakan yaitu ada dua, International System atau SI dan British Engineering System atau BES. Berikut merupakan beberapa satuan yang sering digunakan di dunia engineering. Sedikit catatan, untuk absolute system ini lebih mengutamakan masanya, dan untuk gravitational system lebih mengutamakan gaya. Untuk selanjutnya ada kita perlu mengenal apa itu massa. Massa adalah suatu kuantitas dari suatu zat yang dianggap konstan. Massa suatu benda dapat ditentukan melalui persamaan M sama dengan W dibagi G, yang mana G merupakan percepatan gravitasi bumi yang nilainya sama dengan 9,807 meter per second kuadrat. Untuk satuan dari massa di SI kita sering menggunakan kilogram, ada juga lb atau pound, ada juga gram, ada juga kilogram force second kuadrat, dan ada juga slug. Untuk selanjutnya kita perlu mengenal apa itu gaya. Gaya adalah sesuatu yang menyebabkan benda dapat bergerak atau berubah bentuk. Gaya dibedakan menjadi dua, yaitu contact force atau gaya yang bekerja secara langsung ke bendanya, dan field force atau gaya yang bekerja secara tidak langsung ke benda tersebut. Untuk satuannya ada Newton yang populer, ada Dyne, ada kilogram force, ada juga poundal untuk BS nya, dan ada juga pound force. Untuk 1 Newtonnya sama dengan 1 kg meter per second kuadrat, dan untuk 1 Dyne itu sama dengan 1 gram per centimeter kuadrat. Berikut adalah tabel konversi satuan yang bisa memudahkan kita untuk menyelesaikan mempercepat dalam mengonversi satuan di dunia engineering. Untuk selanjutnya ada mechanical element. Pada subbab ini kita akan belajar mengenai 3 elemen penting yang ada di dunia engineering, khususnya pada mechanical engineering. Yang pertama ada inertia element. Inertia adalah perubahan gaya yang diperlukan untuk merubah percepatan dari suatu benda. Untuk persamaannya, inersia dapat ditentukan melalui perubahan gaya dibagi dengan perubahan percepatan. Bisa juga melalui perubahan torsi dibagi dengan perubahan percepatan sudut. Untuk elemen yang kedua yaitu ada spring element. Pada spring element dibedakan menjadi pegas transisional dan pegas torsional. Untuk yang pertama, pegas transisional. Apa sih pegas transisional itu? Pegas transisional adalah pegas yang bekerja secara linear atau transi. Apabila untuk gambarnya
biasanya di sketsakan kurang lebih seperti ini. Untuk apabila kita memiliki suatu pegas seperti ini, maka akan kita dapat mencari gayanya atau F melalui hukum Hooke, atau F sama dengan Kx, yang mana K merupakan konstanta pegas. Bila terjadi kasus seperti ini, yang mana ada X2, ada X, ada X1, maka kita persamaan dari hukum Hooke tadi akan berubah menjadi F sama dengan K dalam kurung X1 dibagi X2, yang mana X1 dikurangi X2 tersebut merupakan perpanjangan pegas. Untuk selanjutnya ada pegas torsional. Bedanya pada pegas ini lebih ke arah sudut. Jadi kita mencari torsinya. Misal ada pegas seperti ini, ada torsi yang menggerakkan ke kanan dan ke kiri, maka pegas tersebut akan mengalami perbedaan percepatan sudut, yang mana theta ini merupakan percepatan sudut. Untuk mengetahui torsinya, maka kita dapat menentukan melalui persamaan T sama dengan K dalam kurung dikali dalam kurung torsi percepatan sudut yang pertama dikurangi percepatan sudut yang kedua, yang mana K merupakan konstanta pegas. Untuk grafik karakteristik gaya dengan perpindahan seperti gambar ini, apabila pada pegas linier, maka akan menghasilkan grafik yang lurus ke atas, dan non linear adalah akan menghasilkan grafik ke kuadratik ke atas dan ke bawah. Untuk selanjutnya damper elemen. Damper merupakan elemen mekanik yang membuang energi dalam bentuk panas. Damper dibedakan menjadi damper transisional dan damper torsional. Misal kita memiliki suatu sistem seperti gambar ini merupakan piston yang bekerja secara bolak-balik, maka piston tersebut akan memiliki X1 X dot atau kecepatannya. Untuk menentukan F atau gaya dari piston ini dapat melalui persamaan F sama dengan B X1 dot dikurangi X2 dot. Untuk B nya merupakan koefisien viscous friction. Untuk yang kedua itu damper torsional. Misalnya kita memiliki damper seperti gambar ini, kita dapat menentukan torsinya melalui persamaan T sama dengan B dikali dalam kurung theta dot 1 dikurangi theta dot 2, yang mana B merupakan koefisien viscous friction. Nah, berikutnya ini adalah experimental determination of moment inertia. Jadi untuk menghitung momen inersia benda tegar yang memiliki bentuk yang rumit sangat sulit bahkan mustahil dilakukan. Oleh karena itu perlu adanya eksperimental dalam menentukan momen inersia benda tersebut. Nah, ini tahapan prosesnya. Yang pertama itu adalah pasang benda tegar pada biring tanpa gesekan agar dapat berputar pada sumbu rotasinya. Ini bisa dilihat oleh gambar di atas juga, kalau bendanya itu bisa berputar. Terus kedua itu adalah pasang pegas torsi dengan konstanta tertentu ke benda tegar seperti gambar di atas. Terus ketiga, pegas diputar lalu dilepaskan. Dan terakhir adalah ukur getaran dari gerakan harmonik sederhana tersebut. Nah, ini adalah persamaannya. Persamaan geraknya ini yang bisa dibaca di bawah. Terus persamaan frekuensinya ini adalah Wn sama dengan akar K per J. Terus periodenya ini adalah torsi sama dengan 2pi per Wn. Atau enggak, Wn-nya ini bisa dirubah ke akar K per J. Terus momen inersianya ini sama dengan J sama dengan
KT kuadrat per 4pi kuadrat. Terus terakhir adalah massa, yaitu KT kuadrat per 4pi kuadrat juga. Nah, ini berikutnya ini ada spring mass damper system. Jadi gambar di samping adalah diagram skematik sistem peredam massa pegas. Misalkan massa ditarik ke bawah dan kemudian dilepaskan. Jika redamannya ringan akan terjadi gerak vibrasi. Sistem ini kemudian dikatakan underdamp. Jika redamannya berat, gerakan getarannya tidak akan terjadi. Nah, sistem tersebut disebut juga dengan overdamp. Nah, berikutnya lagi sebuah sistem kritis teredam adalah sistem di mana tingkat redaman adalah sedemikian rupa sehingga gerak yang dihasilkan adalah di perbatasan antara underdamp dan overdamp. Getaran bebas atau gerakan bebas akan berkurang seiring waktu karena adanya peredam. Getaran bebas ini disebut gerak transien. Dalam sistem yang ditunjukkan pada gambar di samping, untuk gerak vertikal, 3 gaya bekerja pada massa yaitu gaya pegas, gaya redaman, dan gaya gravitasi. Seperti disebutkan sebelumnya, jika kita mengukur perpindahan massa dari posisi keseimbangan statis, gaya gravitasi akan tidak masuk ke dalam persamaan gerak. Jadi dengan mengukur perpindahan X dari posisi keseimbangan statis, kita memperoleh persamaan gerak sebagai berikut yang ada di bawah ini, yaitu di sini ada mx ditambah bx ditambah kx sama dengan 0. Di soal Fahri Nugroho 042 di sini akan menjelaskan beberapa materi di subbab 3.3 sistem dinamik. Nah, di sini yang pertama ada moment inersia. Moment inersia dinotasikan sebagai C dengan integral R kuadrat dm, di mana dm itu massa dan r adalah jarak sumber dm. Di sini kita asumsikan bahwa partikel yang berputar itu bersifat kaku, sehingga moment inersia suatu benda itu ukur resistensi terhadap percepatan sundut. Di sini ada beberapa persamaan moment inersia suatu benda yang memiliki bentuk spesifik. Yang pertama, benda yang berbentuk seperti cakram. Di sini dinotasikan sebagai Cx sama dengan setengah mr kuadrat. Kemudian yang kedua ada silinder kecil, dinotasikan sebagai Cx sama dengan setengah mr kuadrat. Kemudian yang ketiga ada silinder rongga. Di sini dinotasikan sebagai Cx sama dengan setengah m dikalikan r besar kuadrat ditambah r kecil kuadrat, di mana r besar merupakan jari-jari luar dari silinder dan r kecil merupakan jari-jari dalam suatu silinder. Kemudian di sini ada beberapa kasus ketika moment inersia itu tidak terjadi atau tidak menjadikan titik referensi sumbu geometri. Di sini ada contoh di mana moment inersia itu memiliki titik referensi di suatu bidang datar. Kita lihat bidang datar itu sejajar dengan sumbu X dan X aksen, dan titik pusat dari putaran suatu silinder kecilnya adalah C ke C aksen. Nah, di sini moment inersia terhadap C ke C aksen itu dinotasikan sebagai setengah mr kuadrat. Kemudian karena massanya itu terkonsentrasi oleh center gravity, jadi bisa diasumsikan bahwa besarnya moment inersia dari silinder tersebut mr kuadrat. Kemudian moment inersia totalnya itu jadi dideskripsikan sebagai jj ditambah mr kuadrat. Jj-nya sendiri setengah mr kuadrat, sehingga di sini dijumlahkan menjadi 3/2 mr kuadrat. Kemudian ada force response and natural response. Tingkah laku ditentukan oleh fungsi pemaksaan, disebut respon paksa atau adanya faktor-faktor dari luar. Dan ketika kondisi awal itu disebut, kondisi awal di sini disebutkan bahwa awal penyimpanan energi itu disebut respon alami. Ketika periode antara inisiasi respon dan akhir itu disebut periode transien. Setelah respon itu berubah menjadi semakin kecil dan mendekati nol, kondisi ini dikatakan sebagai steady state atau kondisi yang stabil. Kemudian sistem rotasi di sini digambarkan dengan diagram skema rotor yang dipasang pada bearing, ditunjukkan pada gambar di atas. Nah, di sini kita asumsikan bahwa J pada T0 itu
rotor berputar dengan kecepatan sudut omega 0 sama dengan omega 0 kecil. Asumsikan juga bahwa gesekan yang terjadi itu gesekan kental atau viscous friction dan tidak ada torsi eksternal yang diterapkan pada rotor. Jadi satu-satunya gaya yang terjadi di situ adalah kecepatan sudut omega 0 tadi. Jadi satu-satunya torsi yang bekerja pada rotor adalah torsi gesekan B omega pada bantalan. Kemudian sistem massa bekas atau spring mass system. Nah, di sini yang bekerja pada bekas KY dan bekerja juga kayak gravitasi yang mg. Dalam diagram arah positif itu didefinisikan ke bawah, terutama pada perpindahan Y. Jadi ketika massa ditarik ke bawah oleh gaya luar dan kemudian dilepaskan karena gaya bekas bekerja, jadi arahnya akan ke atas dan cenderung menarik massanya ke atas dan akan kembali ke bawah karena efek gaya gravitasi, sehingga hukum Newton dapat diterapkan pada sistem ini yang didefinisikan sebagai MY turunan kedua sama dengan sigma force atau sigma gaya sama dengan min KY ditambah mg. KY berpindah ke sisi kiri sehingga Y pindah positif atau dapat ditulis sebagai M dikali KY turunan kedua ditambah KY sama dengan mg. Kemudian ada free vibration. Free vibration di sini kita contohkan dengan gambar 3.10 yang sama seperti pada gambar spring mass system tadi. Getaran bebas di sini itu ketika suatu massa ditarik ke bawah dan kemudian dilepaskan dengan kondisi awal yang berubah-ubah, massa akan berosilasi atau geraknya akan naik turun secara periodik. Di sini kita asumsikan perpindahannya sedemikian rupa sehingga bekas tetap menjadi bekas linear. Gerak periodik yang diamati dipindahkan ketika sistem dipindahkan dari posisi kesetimbangan statisnya disebut free vibration atau getaran bebas. Kemudian dapat dilihat ketika persamaan awalnya itu mx turunan kedua ditambah kx sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan ini kita transform Laplace berkedua ruas menjadi m dikali s kuadrat xs min sx 0 min x turunan pertama 0 ditambah kx sama dengan 0. Kemudian unsurnya persamaan elemen-elemen yang memiliki xs s disatukan dan yang memiliki x turunan pertama 0 atau x0 disatukan. Kemudian berubah karena s itu sama dengan seperti berikut sehingga menjadi bentuk seperti berikut. Kemudian kita inverse menjadi bentuk sedemikian rupa karena ketika bentuk ini itu bisa disebutkan sebagai sin akar k per m t dan bentuk ini bisa menjadi cos akar k per m kali t sehingga persamaan 314 itu menjadi persamaan gerak harmonik sederhana. Kemudian di sini bila persamaan tadi disubstitusikan dengan x0 sama dengan 0 dan x turunan pertama 0 itu sama dengan 0, jadi bisa menghasilkan x t sama dengan x0 cos akar k per m t. Kemudian di sini periode t bisa didefinisikan sebagai 2pi per akar km dan frekuensi adalah seperti t, jadi bisa didefinisikan sebagai berikut. Kemudian frekuensi alami. Di sini frekuensi alami itu frekuensi yang tidak teredam. Bisa didefinisikan sebagai omega n sama dengan 2pi dikalikan fn atau akar km. Di sini km sendiri bisa didefinisikan sebagai omega n kuadrat karena omega n itu akar km. Berikutnya ada mathematical modeling of simple mechanical system. Nah, metode matematika dalam sistem mekanik yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya itu dapat dikembangkan lagi dengan menerapkan hukum Newton di sistem tersebut. Ini definisi singkat dari rigid body. Jadi, rigid body itu apa sih? Jadi, jika suatu benda yang dikasih gaya luar itu, benda tersebut tidak akan berubah bentuk. Kalaupun itu berubah bentuknya itu dikit, minim sekali dan bisa diabaikan. Terus berikutnya itu adalah hukum Newton.
Jadi yang seperti yang sudah kalian ketahui, kalau misalnya hukum Newton itu ada 3. Pertama itu adalah hukum 1 Newton yang biasa disebut juga dengan hukum inersia. Hukum kedua itu adalah hukum 2 Newton yang isinya adalah jika gaya yang dikenai oleh benda akan berbanding lurus dengan percepatannya. Terus yang ketiga adalah hukum 3 Newton atau biasa disebut dengan hukum aksi reaksi. Terus berikutnya ini ada hukum 2 Newton untuk gerak translasi. Jadi jika sebuah gaya dengan arah tertentu mengenai titik berat sebuah rigid body, maka besar gaya tersebut berbanding lurus dengan percepatan benda tersebut, tetapi berbanding terbalik dengan masanya. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, kalau misalnya rumusnya itu bisa disebut dengan F itu force atau gaya sama dengan massa atau mass M dikali A-nya itu acceleration atau percepatan. Nah, ini untuk hukum 2 Newton untuk gerak rotasi. Ini rumusnya ini sama dengan torsi sama dengan momen inersia dikali percepatan angular. Terus berikutnya ini adalah torsi atau momen gaya. Jadi definisinya itu adalah besar gaya yang diperlukan untuk memutar suatu benda terhadap suatu poros tertentu. Rumusnya itu sama dengan T sama dengan F kali L. Nah, ini ada catatan dikit kalau misalnya F dan L ini harus tegak lurus. Jadi misalnya benda F dan L ini tidak ditegak lurusin, maka harus di trigonometrikan. Subbab selanjutnya yaitu 3.4 work, energy, and power. Di sini ada beberapa istilah yang nantinya akan sering kita gunakan. Yang pertama ada force atau ukuran dari suatu usaha, yaitu ada work atau usaha yang merupakan ukuran dari keberhasilan suatu sistem. Ada energi yaitu kemampuan dalam bekerja, power yaitu work per unit waktu. Nah, pertama kita akan membahas mengenai work. Work dalam sistem mekanik ini merupakan hasil kali dari gaya dengan jarak. Jadinya rumusnya W sama dengan F dikali X dengan satuan Newton meter. Nah, selain Newton meter ini ada beberapa satuan unit lainnya, yaitu pada British dengan satuan feet pounds. Jadi 1 feet pound ini setara dengan 1,35 Joule. Lalu ada CGS unit, ini 1 Joule itu setara dengan 10 pangkat 7 din cm. Lalu ada metric unit, di sini 1 Joule setara dengan 0,101 kg meter. Lalu ada energi. Energi ini dapat kita temukan dalam bentuk apapun, juga bisa kita konversi dengan bentuk apapun. Contoh konversi energi ada baterai, yaitu energi kimia dikonversi ke energi listrik. Terus ada setrika, konversi dari energi listrik menjadi energi panas. Energi sendiri juga bisa kita artikan sebagai kemampuan suatu sistem dalam melakukan suatu usaha atau suatu work. Jadi ciri-ciri dari suatu sistem memiliki energi itu jika sistem itu bisa melakukan suatu usaha. Kemudian saat sistem melakukan usaha mekanik, maka energi dari sistem akan berkurang dengan jumlah yang sama dengan energi yang dibutuhkan sistem untuk bekerja. Lalu unit dari energi ini sama dengan unit dari usaha, yaitu Newton meter kalau biasa kita gunakan. Dalam hukum konversi energi tidak bisa kita ciptakan atau tidak bisa dihancurkan. Jadi total energi pada sistem sama dengan net energi. Nah, di sini bisa kita lihat persamaannya, yaitu total energi pada sistem, perubahan total energi pada sistem sama dengan net energi. Net energi itu rumusnya total energi yang masuk dikurang total energi yang keluar. Lalu ada energi potensial. Energi potensial ini pada sistem mekanik hanya ada elemen massa dan spring atau pegas yang bisa menyimpan energi potensialnya. Perubahan energi potensial sendiri pada sistem sama dengan usaha atau work yang diperlukan untuk mengubah konfigurasi sistem. Energi potensial juga dipengaruhi oleh gaya eksternal. Nah, gaya eksternalnya
gaya eksternalnya yaitu gaya gravitasi. Nah, di sini bisa kita lihat pada persamaan energi potensial yaitu U sama dengan mgh. Nah, kenapa ada H dan ada gravitasi? Karena saat benda jatuh, maka benda akan memiliki kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Nah, lalu karena beratnya atau karena mg-nya dari benda atau sistem tersebut, maka akan menyebabkan jarak H saat dilepas. Pada pegas translasi, energi potensial sama dengan network yang dilakukan pegas oleh gaya yang bekerja pada ujungnya saat ditekan atau diregangkan. Jadi untuk energi potensial pada pegas, rumusnya itu U sama dengan setengah kx kuadrat. Nah, kalau untuk pegas yang torsi berarti X-nya kita ganti menjadi theta. Lalu ada kinetik energi atau energi kinetik. Nah, ini hanya memiliki energi inersial ya. Sini rumusnya T sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, kalau misalkan sistemnya merupakan sistem torsional, itu massa di sini kita ganti menjadi momen inersia yaitu J. Lalu kecepatan di sini V kita ganti menjadi kecepatan angular yaitu theta dot. Perubahan energi kinetik pada benda sama dengan usaha yang diperlukan benda dengan mengaplikasikan gaya sebagai percepatan atau perlambatan benda. Nah, di sini bisa kita lihat delta T sama dengan delta W atau delta usaha. Nah, sehingga bisa kita ketahui bahwa rumusnya setengah mv2 kuadrat dikurang setengah mv1 kuadrat. Nah, selanjutnya ada dissipated energi atau energi yang hilang. Dissipated energi atau energi yang hilang pada damper sama dengan network pada damper, yaitu delta W sama dengan integral dari X1 ke X2 F dx. Nah, jika kita jabarkan menjadi integral dari T1 ke T2 X dot kuadrat dt dikali B. Nah, terus yang perlu kita ingat bahwa energi pada damper ini akan selalu hilang, sehingga kita tidak usah memedulikan tanda yang ada di depan X-nya. Jadi untuk perlambatan dan percepatan itu tidak berpengaruh. Lalu ada power atau daya. Power atau daya itu merupakan suatu laju waktu untuk melakukan usaha. Rumus dari power itu P sama dengan turunan dari W terhadap waktu. Daya rata-rata selama waktu T2 hingga T1 second bisa kita hitung dengan usaha yang sudah dilakukan pada jenjang T2 kurang T1 second dibagi dengan T2 dikurang T1 second. Nah, untuk satuannya sendiri ini ada 1 Newton meter per second itu untuk 1 watt. Lalu 1 km per second itu untuk 9,8 watt dan 1 watt untuk 1 joule per second. Lalu ada metode energi untuk menurunkan persamaan gerak. Untuk persamaan gerak ini kita didasarkan oleh hukum kekekalan energi. Lalu energi total dari suatu sistem akan tetap sama walaupun tidak ada energi yang masuk atau keluar dari sistem. Di sistem mekanik ada gesekan akan menghilangkan suatu energi sebagai panas. Jadi kalau misalkan kita lihat kita menggosok-gosok suatu benda, maka benda tersebut akan menghasilkan panas kan. Nah, tapi sistem yang tidak menyebabkan gesekan tersebut akan kita sebut sebagai sistem konservatif. Sistem konservatif akan memiliki bentuk energi bisa berupa energi kinetik, potensial maupun keduanya. Karena yang keluar dari sistem konservatif ini merupakan energi mekanik. Jadi bisa kita ketahui bahwa energi mekanik atau delta W sama dengan delta T ditambah delta U. Nah, kalau misalkan tidak ada gaya eksternal yang masuk, maka delta W-nya ini atau usahanya ini kita anggap menjadi 0 dengan T dan U, T plus U-nya ini merupakan konstan. Lalu kalau dalam sistem konservatif atau tidak ada gesekan, maka T-nya kita ubah menjadi setengah mx dot kuadrat dan U-nya setengah kx
kuadrat. Nah, lalu kalau tidak ada input energi eksternal, maka P plus U sama dengan setengah mx dot kuadrat plus setengah kx kuadrat sama dengan konstan. Lalu di sini merupakan persamaan gerak yang kita peroleh dengan diferensiasi dari energi totalnya. Nah, lalu di sini ada sistem konservasi karena di sini tidak memiliki damping. Nah, sehingga energi potensialnya yaitu seperti ini. Dengan massa dikali G dikali X0 ditambah setengah kali K dikali defleksi pegas kuadrat. Nah, kemudian ada energi potensial sesaat, yaitu energi yang potensial saat dari berat elemen massa ditambah energi elastis saat yang tersimpan dalam pegas. Jadi rumusnya U sama dengan U0 tambah setengah Kx kuadrat. Kemudian peningkatan energi potensial disebabkan oleh peningkatan energi elastisitas pada pegas karena adanya deformasi dari posisi timbangnya. Lalu peningkatan energi potensial diimbangi dengan penurunan energi kinetik dan juga sebaliknya. Lalu ada metode energi untuk menentukan natural frekuensi atau frekuensi natural, yaitu pada sistem konservatif dapat diperoleh dari perhitungan energi kinetik dan energi potensial. Lalu pada suatu sistem yang berada di datum line, itu energi potensialnya bernilai 0 karena sistem tersebut tidak memiliki hak atau tidak memiliki jarak dengan dasarnya. Lalu sistem konservatif akan diketahui bahwa Tmax sama dengan Umax. Nah, di sini ada contohnya. Misalkan kita ketahui bahwa energi kinetik pada sistem setengah mx dot kuadrat. Nah, karena kita anggap bahwa sistem berada di datum line, jadi U0 atau energi potensial pada equilibrium itu sama dengan 0, sehingga kita ketahui energi potensialnya setengah Kx kuadrat. Nah, karena terletak pada equilibrium position, maka displacement atau jaraknya X-nya itu adalah A sin omega T. Lalu kita masukkan ke persamaan T dan U tadi, dan didapat Tmax sama dengan setengah MA kuadrat atau amplitudo kuadrat omega kuadrat, Umax-nya setengah K kali amplitudo kuadrat. Nah, kan tadi kita tahu bahwa Tmax sama dengan Umax. Nah, lalu kita samakan sehingga kita ketahui natural frekuensinya omega sama dengan akar K per M. Selanjutnya yaitu ada chapter 4. Di sini kita akan mempelajari mengenai transfer function approach to modeling dynamic system. Nah, di sini kita akan membahas 4 section. Yang pertama, konsep dari transfer function atau impulse response function, yaitu ada block diagram, lalu menetapkan pendekatan MATLAB untuk ekspansi fraksi parsial dari rasio 2 polinomial, lalu pendekatan MATLAB untuk analisis respon transient sistem fungsi transfer. Nah, yang pertama ada transfer function. Nah, fungsi transfer ini merupakan rasio dari transformasi Laplace dari output atau fungsi responnya terhadap transformasi Laplace input atau fungsi penggeraknya. Namun dengan catatan bahwa kondisi awal atau initial condition-nya itu merupakan 0. Nah, jadi di sini transfer function-nya atau di sini kita simbolkan sebagai GS itu sama dengan Laplace output dibagi Laplace input. Laplace output kita sebut YS dan Laplace input kita sebut XS. Nah, di sini ada beberapa hal penting untuk fungsi transfer. Yang pertama, fungsi transfer ini merupakan bentuk model matematika dari suatu sistem. Karena hal ini merupakan metode operasionalnya untuk menyatakan persamaan diferensial yang berhubungan dengan output dan input. Lalu fungsi transfer juga merupakan sifat dari sistem itu sendiri. Lalu fungsi transfer juga mencakup unit-unit yang diperlukan untuk menghubungkan input ke output. Lalu jika fungsi transfer dari suatu sistem diketahui, maka keluaran atau
responnya dapat kita pelajari. Tapi jika tidak diketahui, maka kita bisa mengetahuinya dengan cara eksperimental, yaitu dengan memasukkan input yang sudah kita ketahui. Nah, selanjutnya ada impulse response function. Di sini ada beberapa persamaan yang sudah kita ketahui tadi, yaitu GS atau transfer functionnya, Laplace output per Laplace input. Nah, lalu jika output atau responnya sistem ke unit impulse input, itu kan ketika initial condition sama dengan 0. Nah, itu kita sebut sebagai fungsi unit impulsnya adalah 1 atau xs-nya sama dengan 1. Jadi ys atau Laplace output itu sama dengan fungsi transfer. Nah, lalu jika dilakukan inverse Laplace menjadi Laplace gs atau Laplace fungsi transfer sama dengan gt. Kita simbolkan sebagai gt. Nah, artinya fungsi impulse response gt tadi merupakan respon dari sistem linear untuk unit impulse input. Nah, lalu pembahasan selanjutnya ada block diagram. Nah, yang pertama block diagram of dynamic system. Jadi merupakan suatu representasi gambar dari fungsi yang dilakukan oleh setiap komponen sistem dan aliran sinyal di dalam sistem. Nah, diagram ini akan menggambarkan hubungan timbal balik yang ada di antara berbagai komponen. Jadi di diagram blok ini semuanya itu akan kita simbolkan sebagai kotak ini. Jadi semua komponen akan dihubungkan dengan kotak atau blok. Nah, lalu fungsi transfer komponen akan dimasukkan ke blok di sini dan dihubungkan dengan panah-panah. Nah, panahnya ini merupakan menunjukkan arah aliran sinyal. Nah, lalu keuntungan dari diagram ini yaitu kemudahan untuk membentuk diagram blok secara keseluruhan, lalu memungkinkan untuk mengevaluasi kontribusi setiap komponen terhadap kinerja sistem. Nah, di sini ada summing point-nya. Summing point ini disimbolkan sebagai yang lingkaran bulat ini. Nah, di dalam summing operation ini terdapat tanda plus dan minus. Jadi ini maksudnya pertambahan atau pengurangan dari suatu persamaan atau suatu fungsi. Jika panahnya menuju ke arah plus maka ditambah, kalau menuju negatif maka dikurang. Nah, terus ada branch point atau poin batang. Nah, di sini sebagai ini ya, kayak titik di antara dua cabang panah. Selanjutnya ada block diagram untuk closed loop system. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa output CS ini akan diumpankan kembali ke titik penjumlahan atau ke summing point-nya. Seperti ini. Nah, di mana nantinya output CS ini akan dibandingkan dengan input RS. Nah, lalu CS tersebut nilainya bisa kita peroleh dengan cara kita mengkalikan GS atau fungsi transfernya dengan input dari input ke bloknya atau ES. Nah, lalu ini kita bisa lihat juga gambar lain dari closed loop-nya. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa kalau misalkan sistem linear ini dapat diwakilkan oleh diagram blok yang terdiri dari blok, titik penjumlahan, sama titik cabang. Ini titik cabang, ini blok, ini summing point. Kemudian output yang diumpankan kembali atau CS ke titik penjumlahan untuk dibandingkan dengan input itu kita harus mengubahnya dulu dari bentuk, kan tadi dari bentuk output kita harus mengubah ke bentuk input dulu. Nah, ini kita memanfaatkan fungsi transfernya itu HS, fungsi transfer line. Terus peran penting dari elemen umpan balik atau HS ini yaitu memodifikasi output sebelum kita bandingkan dengan input. Nah,
Pada gambar ini, sinyal umpan balik yang diumpankan kembali ke titik penjumlahan untuk dibandingkan dengan input adalah BS ini dengan HS dikali CS. Jadi BS ini sudah merupakan bentuk inputnya dari CS. Nah, berikutnya itu partial fraction expansion with MATLAB. Terus yang pertama adalah MATLAB representation of transfer function. Nah, untuk mencari ekspansi fraksi parsial menggunakan MATLAB itu pertama-tama itu fungsi ini diwakilkan oleh dua variabel angka. Misalnya sistem didefinisikan sebagai berikut. YS per US sama dengan 25 per S kuadrat plus 4S plus 25. Nah, fungsi ini direpresentasikan dengan dua variabel, masing-masing berisi koefisien dari polinomial dalam penurunan pangkat S sebagai berikut. Nah, num sama dengan, num itu ngewakilin dari pembilangnya yaitu 25, berarti num sama dengan buka kurung 25 tutup kurung. Terus den sama dengan, nah kalau den ini penyebutnya yaitu den sama dengan buka kurung 1425 tutup kurung. Terus ini caranya nih, partial fraction expansion with MATLAB. MATLAB memungkinkan kita mendapatkan ekspansi partial fraction hingga polinomial pangkat 2. Terus bisa dibaca ini, ini lebih ke ininya aja, rumus dasar dari partial fraction expansion. Terus di mana A1 tidak sama dengan 0, AI dan BJ mungkin 0, num dan den ada vektor yang menentukan koefisien pembilang dan penyebut dari BS per AS. Nah, terus ini bisa dilihat kan kalau misalnya dari persamaan yang atas, num sama dengan B1, B2, dan seterusnya sampai BH. Nah, itu kan mewakilin dari pembilangnya, sedangkan den-nya itu sama dengan A1, A2. Nah, itu ngewakilin dari penyebutnya. Terus di sini komennya itu buka kurung R, P, K, tutup kurung sama dengan residu buka kurung num, den, tutup kurung. Nah, R-nya itu residu, P-nya itu pols, K-nya itu konstanta atau suku. Terus ini ada contoh soalnya nih, misalnya cari residu, pols, dan suku dari ekspansi fraksi parsial dari polinomial rasio 2, BS, dan AS. Terus ini rumusnya, terus contoh fungsinya itu BS per AS sama dengan S pangkat 4 ditambah 8S pangkat 3 ditambah 16S pangkat 2 ditambah 9S ditambah 6 per S pangkat 3 ditambah 6S pangkat 2 ditambah 11S ditambah 6. Nah, ini tinggal dimasukin aja kan, num sama dengan 18196 ini penyebutnya, sedangkan den-nya itu kan 16116 ini tadi yang 18696 ini pembilangnya, sedangkan den-nya itu penyebutnya. Terus dimasukin pemrogramannya dan dia akan menghasilkan ini MATLAB program part 1 ini bisa dihasilkan jadi min 6, min 4, 3 ini untuk pembilangnya, sedangkan P sama dengan min 3, min 2, min 1. Nah, tapi di sini kalau di MATLAB itu harus dikali minus. Jadi nanti ini di jawabannya kan ditulis jadi S ditambah 2 ditambah min 6 per S plus 3 ditambah min 4 per S plus 2 ditambah 3 per S plus 1. Nah, di sini kan yang R-nya itu kan sebagai pembilangnya yaitu min 6, min 4, sama 3. Sedangkan di P-nya itu penyebutnya. Penyebutnya kan di sini kan min 3, min 2, min 1. Sedangkan di jawabannya itu harusnya plus. Jadi yang ada di programnya ini harusnya itu dikali minus. Terus K-nya ini 1 sama 2-nya ini konstanta yang nggak ada penyebutnya. Nah, yang S1-nya tuh S, sedangkan 2-nya tuh 2. Nah, MATLAB pertama-tama membagi pembilang dengan penyebut dan menghasilkan polinomial S atau vektor baris K ditambah sisa atau perbandingan polinomial di S, di mana pembilang lebih rendah derajatnya dari penyebut. Kemudian MATLAB memperluas sisanya dengan menjadi pecahan parsial dan mengembalikan residu sebagai vektor kolom R dan lokasi kutub sebagai kolom vektor kolom P. Perintahnya itu
buka kurung 6, den tutup kurung sama dengan residu buka kurung R, P, K tutup kurung, di mana R, P, dan K adalah output dari program 4.1. Di program 4.2 adalah pemrograman mengubah fungsi ekspansi fraksial menjadi polinomial BS per AS. Nah, ini kebalikannya nih, kalau misalnya mau merubah dari ekspansi fraksi parsial ke bentuk semula, nah ini tinggal dimasukin R-nya min 6 min 4 3. Nah, ini yang tadi kan. Terus bahasa pemrogramannya itu buka kurung num, den tutup kurung sama dengan residu buka kurung R, P, K. Nah, ini kan di sini diketahui kalau penyebutnya itu 181696, pembilangnya itu 1611 sama 6. Untuk selanjutnya kita akan ke sebab terakhir, yaitu Transient Response Analysis with MATLAB. Jadi pada sebab ini kita akan menganalisis menggunakan MATLAB. Yang pertama, representasi MATLAB dari sistem fungsi transfer. Pada sebab sebelumnya kita telah mengetahui apa itu blok diagram. Nah, blok diagram itu merepresentasikan suatu sistem atau suatu elemen dari sistem. Blok ini atau blok tersebut biasa dipanggil bersama dengan fungsi transfer. Dalam MATLAB, sistem tersebut bisa dipanggil menggunakan kode SYS. Misal kita memiliki suatu persamaan Y dalam kurung S dibagi X dalam kurung S sama dengan 2S ditambah 25 dibagi S kuadrat plus 4S ditambah 25. Dari persamaan ini kita dapat merepresentasikan menjadi num untuk numerator atau pembilang dan den untuk denumerator atau untuk penyebutnya. 2, 25, 1, 4, 25 ini merupakan koefisien dari persamaan sistem ini. Kemudian di MATLAB kita dapat memasukkan coding seperti berikut. Num sama dengan 2, 25, den sama dengan 1, 4, 25, dan SJS untuk sistemnya, TF untuk transfer function dalam kurung num dan koma den, maka akan menghasilkan transfer fungsi seperti yang ada di soal 2S plus 25 dibagi S kuadrat plus 4S tambah 25. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai step response. Sebenarnya step response ini merupakan lanjutan dari representasi sistem fungsi transfer. Setelah kita mengetahui fungsi transfernya, maka sistem tersebut akan diplot dengan perintah step dalam kurung SJS atau step dalam kurung num, den. Jika kita ingin menghitung pada setiap detik dan memplotting kurva dengan interval dari 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan T besar, maka kita harus menginput suatu statement, yaitu T sama dengan 0, titik 2, delta T, titik 2, T besar. Contohnya, misal kita memiliki suatu sistem sebagai berikut, seperti ini. Diketahui M sama dengan 10 kg, B sama dengan 20 Nm per sekon, K sama dengan 100 Nm per meter, dan untuk U merupakan fungsi T pada setiap 1 meter. Kita akan menentukan kurva dari fungsi Y terhadap waktu atau T. Fungsi sistem ini memiliki persamaan sebagai berikut. Y dalam kurung S dibagi U dalam kurung S sama dengan BS plus K dibagi MS kuadrat ditambah BS ditambah K. Kemudian kita substitusikan variabel yang telah diketahui ke persamaan dari sistem ini, maka akan didapat hasil 2S ditambah 10 dibagi S kuadrat plus 2S plus 10. Kemudian kita akan mengcoding di MATLAB. Untuk sistem ini
akan dihitung setiap 0,01 sekon pada interval 0 sampai 8 sekon. Maka kita akan memasukkan coding seperti ini. T sama dengan 0.2 0,01.28 num 2 dan 10 ini merupakan pembilangnya, dan 1, 2, 10 ini merupakan koefisien dari penyebutnya. Kemudian SJS untuk transfer fungsinya, kemudian step SJS, T ini untuk memplottingnya, grid untuk membagi tampilan dari grafiknya menjadi beberapa kotak, kemudian title unit step response ini merupakan komen untuk memberikan title atau judul pada grafik, font size untuk memberikan ukuran pada font tersebut, X label untuk melabeli pada sumbu X, dan Y label untuk melabeli pada sumbu Y. Kemudian selanjutnya kita belajar mengenai impulse response. Impulse response ini merupakan lanjutan dari fungsi transfer yang ditambahkan dengan salah satu perintah dari beberapa perintah ini. Perintah impulse dalam kurung XJS menghasilkan plottingan dari impulse response beserta kurvanya. Impulse response ini dapat diamati pada suatu sistem mekanik yang mana sistem tersebut memiliki gaya yang sangat besar dan dengan waktu yang sangat singkat. Misalnya pada sistem pegas yang dipukul dengan sebuah palu. Kemudian kita akan belajar mengenai ramp response. Untuk memplotting ramp function, kita perlu menggunakan perintah LSIM dalam kurung SJS, U, T, di mana U sama dengan T. Misalnya kita memiliki suatu sistem seperti gambar ini, diketahui M sama dengan 10 kg, B sama dengan 20 Nm per sekon, K sama dengan 100 Newton per meter, dan untuk fungsi U terhadap waktu merupakan unit ramp input. Untuk U bertambah secara linear atau U sama dengan alfa kalikan T, di mana alfa merupakan alfa sama dengan 1. Maka kita disuruh menentukan kurvanya. Untuk fungsi transfer dari sistem tersebut adalah sebagai berikut: Y dalam kurung S dibagi U dalam kurung S sama dengan BS plus K dibagi MS kuadrat plus BS plus K. Lalu kita menginputkan komen ke MATLAB sebagai berikut: T num untuk pembilangnya 2 dan 10, dan untuk penyebutnya 1, 2, 10. Sebelumnya tadi ini fungsi transfernya, setelah kita mengetahui fungsi transfernya, kita mensubstitusikan variabel yang diketahui. Lanjut ke komennya, lalu ke SJS sama dengan TF untuk transfer fungsi dalam kurung num pembilang, penyebut, lalu untuk T sama dengan untuk intervalnya kita menghitung setiap 0,01 sekon untuk interval dari 0 sampai 4 sekon, yang mana U sama dengan T, kemudian Y, fungsi Y sama dengan LSIM dalam kurung SJS, U, T. Ini merupakan ramp fungsinya. Plot untuk memplot dari ini semua ini, lalu grid untuk membagi beberapa kotak supaya lebih jelas. Title untuk menampilkan judulnya, X label untuk melabeli pada sumbu X, dan Y label untuk melabeli pada sumbu Y. Teks ini untuk memberikan semacam label pada koordinat ini 0,85 untuk X dan 0,25 untuk Y gitu. Setelah kita menginputkan komen pada MATLAB seperti gambar ini, maka akan didapat kurva seperti ini. Cukup sekian dari kelompok kami.
Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.